Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nirmala Ayu Ningtyas. Nah, di sini kita akan membahas tentang tugas biologi. Kalau kemarin kita belajar tentang sejarah, sekarang kita belajar tentang biologi mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, check it out. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi. Nah, sebelumnya, apa sih konsep pertumbuhan dan perkembangan itu? Apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Nah, sebelumnya, konsep pertumbuhan dan perkembangan mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu. Jadi, pertumbuhan itu adalah proses bertambah panjangnya atau bertambah tingginya suatu tanaman. Contoh misalkan dari yang awalnya tanaman itu hanya 5 cm, kemudian tumbuh menjadi 10 cm. Sedangkan perkembangan itu menunjukkan kematangan fungsi organ pada tanaman tersebut. Contohnya misalkan tanaman itu menghasilkan buah, itu berarti sudah perkembangan yang fungsi organ yang ada dalam tanaman tersebut sudah matang. Itu tadi adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang itu semua akan kita pelajari pada materi kali ini. Teman-teman, yang awalnya kita menanam pohon itu dimulai dari kita menanam biji. Dari biji kemudian tumbuh berkembang menjadi pohon, kemudian berbuah, lalu kita makan buahnya. Nah, awalnya karena kita menanam dari biji akan mengalami proses yang namanya proses perkecambahan. Ya, biji tersebut akan mengalami proses perkecambahan. Proses dari proses perkecambahan, kemudian biji tadi akan tumbuh dan berkembang. Mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari proses perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sekarang kita akan membahas lebih lanjut dulu untuk masalah proses perkecambahan. Dari proses perkecambahan nanti akan terjadi, ketika kita menanam biji, maka biji tersebut akan mengalami proses yang namanya proses imbibiasi. Ya, misalkan ini biji. Nah, ketika kita menanam biji, otomatis kita akan menyiram biji yang kita tanam tersebut dengan menggunakan air. Seperti ini. Ini biji, terus kemudian ini ada titisan air. Yang kemudian air ini akan masuk ke dalam biji tersebut. Itu yang dinamakan dengan proses imbibisi. Jadi, proses imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Ini yang mengalami proses imbibisi. Nah, baiklah. Setelah terjadinya dengan adanya proses imbibisi ini, maka akan menghasilkan atau akan mengaktifkan yang namanya hormon giberelin. Jadi, hormon giberelin itu akan mengaktifkan hormon giberelin. Nah, apa sih hormon giberelin itu? Jadi, hormon giberelin adalah hormon yang berperan pada proses perkecambahan. Dengan aktifnya hormon giberelin ini, maka akan mengaktifkan hormon-hormon hidrolisis seperti protease, kemudian amilase dan lipase. Nah, ini adalah hormon-hormon hidrolisis. Dengan aktifnya enzim-enzim atau hormon-hormon ini, maka akan memecah cadangan makanan. Nah, seperti pada tubuh kita, ketika cadangan makanan yang ada pada tubuh telah dipecah dan maka itu akan menghasilkan energi.
akan menghasilkan energi. Nah, dengan energi ini maka akan memecah biji sehingga terjadilah proses yang namanya proses perkecambahan atau bentuk kecambah seperti ini. Ini biji yang awalnya tadi bulat, kemudian ini memiliki kecambah seperti ini. Oke. Nah, inilah yang dinamakan proses perkecambahan seperti ini. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya proses perkecambahan itu? Nah, proses perkecambahan adalah proses berakhirnya masa dormansi pada biji. Jadi awalnya biji itu sebelum kita tanam, dia mengalami yang namanya masa dorman atau dormansi. Ketika ditanam, maka akan mengalami proses perkecambahan dan akan mengalami fase-fase ini sehingga nanti akan bertumbuh dan berkembang. Nah, ini tadi merupakan proses perkecambahan. Berdasarkan tipe perkecambahannya, biji dibedakan menjadi dua, yaitu kita lihat ya, berdasarkan tipe perkecambahan. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu hipogeal dan epigeal. Nah, apa sih hipogeal dan epigeal itu? Teman-teman, yang biji itu ketika kita membelah biji, di situ ada yang namanya kotiledon. Kotiledon ini ya, misalkan ini biji, ini ada kotiledon di sini. Kotiledon. Nah, untuk hipogeal, ketika proses perkecambahan, kotiledonnya atau inti bijinya itu tetap berada di dalam tanah. Misalkan seperti ini tanah, kemudian kita tanam biji. Kemudian ini biji akan berkecambah. Ini kotiledonnya seperti ini. Kemudian ini bijinya tetap naik begini. Jadi ini kotiledonnya. Kotiledon ini tetap di dalam tanah. Nah, kebalikannya kalau epigeal berarti titik kotiledonnya itu berada di atas tanah. Misalkan ini tanah, ini kotiledon, ini biji. Kemudian ini biji akan mulai proses perkecambahan. Ini akan ada akarnya. Akar ini akan membuat biji itu menjadi naik seperti ini. Ini akar, kemudian ada biji. Nah, ini calon tunas. Ini kotiledonnya di sini. Kotiledon. Nah, jadi kalau untuk hipogeal itu kotiledonnya berada di dalam tanah, tetap berada di dalam tanah ini seperti ini. Sedangkan untuk epigeal itu kotiledonnya diangkat naik seperti contoh untuk hipogeal itu seperti tanaman jagung, padi dan lain-lain. Sedangkan untuk epigeal contohnya seperti Sedangkan untuk epigeal contohnya seperti pada tanaman kacang tanah, kacang hijau, yaitu bijinya atau kotiledonnya itu naik di atas tanah. Nah, itulah tadi yang dinamakan proses perkecambahan dan tipe perkecambahan. Oke, sekarang kita masuk pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, baiklah teman-teman, ini tadi merupakan proses perkecambahan dan juga tipe perkecambahan. Setelah biji itu berkecambah, maka akan mengalami proses yang namanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, selanjutnya kita bahas proses pertumbuhan. Oke. Nah, dalam proses pertumbuhan ini itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya pertumbuhan primer dan ada yang namanya pertumbuhan sekunder. Yang pertama yaitu pertumbuhan primer. Nah, apa sih pertumbuhan primer itu? Pertumbuhan primer adalah proses bertambah panjangnya akar dan juga batang, ya. Ini akar
dan batang mengalami itu menjadi panjang. Nah, tentu saja ada yang mempengaruhi atau ada jaringan yang dimana menjadikan akar dan batang ini menjadi panjang, atau yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan primer. Apakah itu? Pertumbuhan primer ini disebabkan oleh aktivitas meristem apikal, ya, aktivitas meristem apikal. Nah, meristem apikal ini itu yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan primer. Meristem apikal ini terletak pada ujung akar dan juga ujung batang. Tentu saja, karena akan membuat akar dan batang itu akan bertambah panjang. Oke, selanjutnya yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder. Nah, kalau tadi pertumbuhan primer, akar dan batang itu menjadi lebih panjang atau lebih tinggi, sekarang untuk pertumbuhan sekunder akan membuat akar dan batang itu menjadi lebih lebar, ke samping tumbuhnya, bukan ke atas lagi. Jadi tumbuh ke samping atau melebar, ya. Tentu saja, jadi akar dan batang itu menjadi besar atau melebar. Menjadi besar, ya. Nah, jika pada pertumbuhan primer disebabkan oleh meristem apikal, maka untuk pertumbuhan sekunder itu disebabkan dengan adanya aktivitas kambium, ya. Ada yang dinamakan aktivitas kambium. Nah, teman-teman, pasti teman-teman semua udah tahu atau sudah pernah belajar mengenai kambium. Kambium itu berada di antara xilem dan floem, di mana setiap tahunnya kambium akan mengalami yang namanya xilem dan floem itu akan mengalami yang namanya pembentukan xilem dan floem sekunder. Jadi itu akan membuat lingkaran tahun pada tanaman, sehingga tanaman itu menjadi besar karena adanya yang dinamakan proses kambium. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian ya pembahasan tugas biologi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan tanaman diawali dengan proses perkecambahan, kemudian pertumbuhan dan proses perkecambahan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi cukup sekian, sampai jumpa.